Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, anak-anak harus semangat. Mari kita menyanyikan lagu Tepuk Tangan bersama-sama. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? Ya, anak-anak harus gembira meskipun di rumah tetap senang dan bersemangat dalam belajar. Kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan benar. Anak-anakku, pada pembelajaran yang telah lalu, anak-anak telah mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Sekarang isilah tabel berikut ini, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak sebagai warga masyarakat di kehidupan sehari-hari. Baik, salah satu kewajiban orang tua adalah mencarikan nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah bisa dilaksanakan dengan melakukan usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Tentunya anak-anak sering melihat baik tetangga atau saudara atau siapapun yang ada di sekitar rumah anak-anak, ada orang membuat barang atau menghasilkan suatu barang. Nah, kegiatan produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Anak-anak tentunya pernah melihat orang membawa barang atau mengantarkan barang, baik dari pabrik ataupun dari pedagang besar atau dari agen, dibawa kepada konsumen atau dijual. Nah, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen inilah yang disebut kegiatan distribusi. Orang yang melakukannya namanya distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi ini biasanya menggunakan barang-barang
dari produsen. Baik anak-anak, apakah kegiatan ekonomi yang Ibu sebutkan tadi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya, tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sekarang coba anak-anak sebutkan 3 pengaruh kegiatan ekonomi tadi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada subtema 1, kalian sudah mempelajari jenis-jenis usaha. Antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok. Usaha yang dikelola oleh kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Bentuk usaha ekonomi bersama ini adalah sebagai berikut. 1. Firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma, biasanya di bidang hukum dan konsultasi. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau disingkat CV. CV ini didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV ini. Kemudian yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Di Indonesia juga terdapat BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, bisa daerah kabupaten ataupun daerah provinsi. Yang kelima adalah koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, yaitu 1. Koperasi konsumsi. Adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Yang kedua, jenis koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah dikumpul boleh dipinjamkan kepada anggotanya. Tentunya dengan aturan-aturan sesuai ADART koperasi tersebut. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, sapi perah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi, dan lain-lain. Contoh koperasi serba usaha adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan memakai sabun, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.